Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan-kesalahan kecil yang dulunya tidak kita sadari bisa berakibat fatal ke depannya dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar untuk kita sendiri. Walaupun terkadang melakukan kesalahan itu tidak sepenuhnya buruk, karena kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, jadi kita tidak mengulanginya lagi ke depannya dan kita bisa mengambil ilmu dan pengalaman untuk melakukan yang lebih baik ke depannya. Lalu apa aja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan sepele yang bisa berakibat fatal dalam budidaya tanaman cabai saat musim penghujan? Untuk lebih lengkapnya lagi, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani semua, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa aja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan sepele yang sering kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai saat musim penghujan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya supaya kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan tidak melakukannya lagi di musim tanam berikutnya. Nah, langsung saja. Jadi kesalahan yang pertama yang paling mendasar adalah tidak mengecek pH tanah terlebih dahulu. Mengapa? Karena budidaya tanaman cabai di musim penghujan ini biasanya perubahan pH-nya ini cukup signifikan, apalagi jika tanah yang kita gunakan ini sudah berulang kali ditanami dan sudah berulang kali diberi pupuk kimia. Tentunya untuk memulai budidaya tanaman cabai di musim tanam berikutnya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek pH terlebih dahulu. Nah, pH optimal untuk pertumbuhan tanaman cabai adalah sekitar 6,5. Jadi jika pH tanah sahabat Senang Tani semua mungkin kurang dari 6 atau bahkan kurang dari 5, maka perlu dilakukan penambahan dolomit ke lahannya untuk meningkatkan pH dari tanah itu supaya lebih optimal untuk pertumbuhan tanaman cabainya. Dan kebutuhan dolomit untuk menaikkan 1 pH tanah per hektarnya adalah 2000 kg atau 2 ton. Jadi sahabat Senang Tani bisa dicek pH-nya dulu dan bisa menentukan kebutuhan dolomit untuk lahan sahabat Senang Tani semua. Kemudian kesalahan yang kedua adalah masih mengenai lahan, yaitu dari bentuk dan ukuran bedengan. Biasanya ada beberapa petani yang membuat bedengan ini dengan ukuran yang tidak cukup tinggi, padahal di musim penghujan bedengan dengan ukuran yang tinggi ini diperlukan untuk menghindari kejenuhan bedengan terhadap air, karena curah hujan yang tinggi biasanya menyebabkan bedengan ini jenuh terhadap air dan bisa memicu kelembapan yang terlalu tinggi. Tinggi bedengan yang kami sarankan untuk musim penghujan adalah sekitar 60 cm. Kemudian mengenai bentuk bedengannya, nah ini juga sangat penting karena biasanya ada beberapa petani yang membentuk bedengan ini terlalu datar pada bagian tengahnya, kemudian ada beberapa lubang pada bagian tengah bedengan. Nah, ini bisa memicu resapan air yang terlalu tinggi pada bedengan ini. Jadi kandungan air pada bedengan ini bisa terlalu tinggi akibat curah hujan yang tinggi. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para petani yang melakukan budidaya tumpang sari antara cabai dengan tanaman lain. Jadi ada banyak sekali lubang tanam pada mulsanya, dan karena bentuk bedengannya ini bagian atasnya terlalu datar, maka air hujan ini akan diserap secara berlebihan oleh tanah pada bedengan ini karena mulsanya tidak mampu meminimalisir serapan air dari hujan tersebut karena lubangnya yang terlalu banyak. Nah, ini juga bisa menjadi kesalahan yang sepele tapi bisa berakibat buruk pada pertumbuhan tanaman kita, karena jika tanah terlalu jenuh terhadap air maka pertumbuhan patogen juga bisa semakin meningkat, kelembaban semakin meningkat dan bisa berakibat buruk pada tanaman itu sendiri. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah drainase yang tidak lancar. Jadi biasanya ada beberapa petani yang lahannya ini beberapa bagian ada yang tidak rata, jadi saat air menggenangi lahan dia tidak secara langsung keluar dari lahan itu, tapi dia masih tertahan di dalam lahan, jadi dia terus menggenangi lahan tersebut. Biasanya ini terjadi di parit-parit di antara dua bedengan yang permukaannya ini tidak rata, jadi air tertahan di parit ini dan menggenangi lahan terlalu lama. Nah, ini juga bisa menjadi media yang bagus untuk penyebaran patogen penyakit, khususnya jamur patogen yang bisa tertular
melalui air. Selain itu, drainase yang tidak lancar ini juga akan berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman, karena jika tanaman terlalu jenuh terhadap air maka dia bisa mengalami kerontokan dan akarnya bisa membusuk, kemudian bisa memicu pertumbuhan patogen penyakit pada tanaman itu sendiri. Kemudian kesalahan yang keempat adalah mengenai jarak tanam. Nah, jarak tanam yang ideal pada budidaya tanaman cabai yang kita sarankan saat musim penghujan adalah sekitar 50 cm. Jika kurang dari 50 cm, maka kemungkinan tanaman ini akan semakin berhimpitan, apalagi jika tanaman ini tidak dilakukan perempelan sama sekali, maka kemungkinan batang-batang ini akan saling berhimpitan, kemudian akan berdampak pada penularan penyakit yang semakin cepat karena bagian tanamannya saling bersentuhan. Selain itu, karena jarak tanam yang terlalu dekat ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tanaman tidak bisa leluasa untuk tumbuh karena pada bagian akarnya juga dia akan terhambat karena daerah pertumbuhannya semakin sempit. Jadi ini juga bisa berdampak buruk terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jadi untuk sahabat senang tani semua, saat budidaya tanaman cabai di musim penghujan, sebaiknya jarak tanam yang minimal adalah 50 cm, dan kami sarankan untuk melakukan perempelan habis tunas air pada cabainya. Ini untuk mengurangi kelembapan pada tanaman cabai itu sendiri dan juga untuk mengoptimalkan pembentukan buah pada batang utama, karena biasanya jika tidak kita lakukan perempelan maka pembentukan buah pada batang utama ini akan kurang optimal, jadi ukurannya bisa lebih kecil. Dan jika tanaman ini tidak kita lakukan perempelan, maka biasanya pertumbuhan jamur patogen ini dimulai dari tunas air bagian bawah. Nah, jika tidak kita lakukan perempelan, maka dia akan lebih cepat terinfeksi oleh jamur patogen dan bisa menular ke bagian tanaman yang lain. Kemudian kesalahan yang kelima adalah jika kita menanam cabai ini 2 tanaman per lubang tanam. Biasanya ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan populasi tanaman di lahan kita, tapi saat musim penghujan sebaiknya kita sarankan untuk menanam cukup 1 tanaman per lubang tanam. Hal ini untuk bisa lebih mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan juga mengurangi kelembapan pada area tanaman itu sendiri. Dan untuk budidaya tanaman cabai di musim penghujan ini kami sarankan untuk menggunakan sistem 1 lajur perbedengan, karena dengan menggunakan sistem 1 lajur ini memiliki banyak sekali kelebihan. Dan sebenarnya kami juga sudah membahasnya di video kami yang ini. Silahkan sahabat senang tani bisa menontonnya, bagaimana hasil dari tanaman yang ditanam dengan sistem 1 lajur. Tentunya ini akan sangat bermanfaat khususnya saat dilakukan di musim penghujan. Nah, kemudian kesalahan yang keenam adalah mengenai penanganan pasca dilakukan perempelan pada tanaman kita, karena biasanya setelah dilakukan perempelan ada beberapa petani yang tidak melakukan penanganan setelahnya. Jadi karena perempelan yang kita lakukan pada tanaman ini mengakibatkan luka pada tanaman, di mana luka ini jika tidak segera kita tangani maka dia akan bisa menjadi media yang bagus untuk pertumbuhan patogen penyakit, dan pemulihan tanaman pasca adanya luka tersebut juga bisa lebih lama. Sebaiknya setelah kita lakukan perempelan, sahabat senang tani bisa melakukan penyepraian fungisida kontak, bisa menggunakan bahan aktif mancozeb. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi patogen penyakit pada bagian yang luka tadi akibat perempelan. Kemudian selain fungisida, sahabat senang tani bisa mengkombinasikannya dengan unsur hara mikro untuk membantu mempercepat supaya tanaman ini cepat pulih pasca adanya luka akibat perempelan tadi. Kemudian kesalahan yang ketujuh adalah mengenai pupuk dasar. Nah, biasanya ada beberapa sahabat senang tani yang masih menggunakan pupuk dasar berupa kotoran hewan saat musim penghujan. Nah, sebenarnya penggunaan pupuk kandang saat musim penghujan ini juga tidak selalu berdampak buruk, asalkan pupuk kandang yang kita gunakan ini sudah sepenuhnya terfermentasi. Nah, ciri-ciri pupuk kandang yang sudah terfermentasi antara lain adalah dengan bau yang sudah tidak terlalu menyengat, kemudian warnanya ini sudah semakin hitam, dan bentuknya juga sudah tidak utuh seperti saat masih berada di dalam kandang.
Jadi bentuknya mungkin sudah mulai menghalus, kemudian suhu dari pupuk kandang tersebut juga sudah tidak panas lagi. Biasanya pupuk kandang ini akan terfermentasi dengan baik tergantung dengan apa yang kita perlakukan ke pupuk kandang tersebut. Jika kita menambah dekomposer pada saat proses fermentasi pupuk kandangnya, maka proses fermentasinya bisa berlangsung lebih cepat. Jadi jika sahabat senang tani semua ingin mengaplikasikan pupuk kandang, pastikan sudah terfermentasi dengan baik, dan sahabat senang tani bisa mengaplikasikan dekomposer pada pupuk kandang tersebut supaya proses fermentasinya bisa berlangsung lebih cepat. Biasanya waktu yang ideal untuk proses fermentasi yang sudah optimal adalah sekitar 6 bulan. Jadi sahabat senang tani bisa mempersiapkan pupuk kandang ini saat musim tanam sebelumnya, kemudian bisa kita gunakan untuk musim tanam yang selanjutnya. Jadi sahabat senang tani jangan mempersiapkan pupuk kandang ini secara dadakan. Saat sudah mulai penanaman, sahabat senang tani baru mempersiapkan pupuk kandang. Nah, itu bisa berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman kita karena proses fermentasi pupuk kandang ini bisa menghasilkan uap panas yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman dan juga memicu tanaman ini untuk terserang patogen lebih mudah. Kemudian cara pengaplikasian pupuk kandang ini juga bisa sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi saat musim penghujan sebaiknya pengaplikasian pupuk kandang ini dihomogenkan dulu dengan tanah atau dicampur secara merata. Harapannya supaya akar tanaman ini tidak bersentuhan langsung dengan pupuk kandang tersebut dan juga bisa memicu supaya akar tanaman ini tumbuhnya lebih optimal, lebih meluas. Kemudian jika sahabat senang tani ingin mengaplikasikan pupuk kandang pada bedengan, maka bisa diaplikasikan pada bagian tengah bedengannya dan diupayakan untuk tidak mendekati lubang tanam untuk menghindari akar supaya tidak bersentuhan secara langsung. Atau jika sahabat senang tani menggunakan sistem satu lajur, maka pengaplikasian pupuk kandang bisa diaplikasikan pada bagian tepi bedengannya. Kemudian kesalahan yang ke-8 adalah mengenai pemupukan yang kurang tepat. Yang pertama adalah dari hal penggunaan pupuk nitrogen yang kurang tepat, yaitu terlalu berlebihan dalam menggunakan pupuk yang mengandung amonium. Karena amonium ini bisa meningkatkan keasaman dalam tanah, padahal saat musim penghujan biasanya kadar keasaman pada tanah ini bisa lebih meningkat akibat adanya air hujan tadi. Nah, jika kita tambahkan dengan pupuk yang mengandung amonium terlalu banyak, maka tingkat keasaman pada tanah juga bisa semakin meningkat. Beberapa contoh pupuk yang mengandung amonium antara lain pupuk NPK 1616, kemudian pupuk ZA, pupuk amonium fosfat, Ultradap, dan pupuk MAP. Jadi silakan sahabat senang tani semua menggunakan pupuk yang mengandung nitrogen secara bijak, karena jika terlalu berlebihan kandungan amoniumnya maka bisa meningkatkan pH tanah dan juga berdampak buruk pada tanaman kita. Kemudian mengenai pengaplikasian pupuk susulan. Nah, pengaplikasian pupuk susulan saat musim penghujan ini sebaiknya kita lakukan dengan cara tugal atau dicokol pada bagian lubang susulannya. Karena saat musim penghujan proses pelarutan pupuk susulan ini terbantu oleh adanya air hujan. Jadi pupuk susulan yang kita aplikasikan bisa secara bertahap larut dengan bantuan air hujan tersebut. Kemudian jika kita lakukan pengaplikasian pupuk susulan dengan cara kocor, maka dia akan lebih mudah hilang oleh adanya air hujan. Jadi sebaiknya pengaplikasian pupuk susulan ini dilakukan dengan cara tugal. Selain itu, dengan kita mengaplikasikan pupuk susulan pada bagian lubang susulannya, maka akar ini akan semakin terpacu untuk tumbuh lebih luas. Dan usahakan supaya tidak mengaplikasikan pupuk susulan pada bagian lubang tanam dekat dengan tanaman, karena akar tanaman ini pertumbuhannya sesuai dengan tajuk tanamannya. Jadi jika tanaman semakin besar maka pertumbuhan akarnya juga semakin meluas. Jika kita aplikasikan pupuk pada bagian lubang tanam secara langsung, maka ini akan kurang efektif karena akar tidak bisa secara langsung menyerap unsur hara pada pupuk tersebut karena terlalu dekat dengan tanaman. Kemudian kesalahan mengenai pupuk selanjutnya adalah terlalu banyak mengaplikasikan pupuk yang mengandung nitrogen dan ZPT. Mengapa? Karena pertumbuhan tanaman saat musim penghujan sebenarnya ini sudah bagus karena pasokan airnya tercukupi dan nitrogen dalam tanah juga sudah cukup tinggi. Tapi jika kita masih
melakukan pemupukan nitrogen dan ditambah dengan ZPT secara berlebihan, maka biasanya tanamannya bisa terlalu rimbun dan ringkih, jadi dia lebih rawan untuk terserang jamur patogen dan struktur tanamannya juga tidak terlalu kuat. Kemudian kesalahan yang ke-9 adalah minimnya sanitasi lahan, karena saat musim penghujan biasanya banyak sekali dedaunan yang rontok akibat serangan bercak daun ataupun karena curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, ini biasanya jika tidak kita lakukan pembersihan secara berkala, maka ini bisa menjadi media yang bagus untuk penyebaran patogen penyakit khususnya jamur. Kemudian jika buah cabai sahabat senang tani ini banyak yang terserang patek dan tidak kita lakukan pengambilan secara manual buah yang terserang patek tersebut, maka dia akan bisa lebih cepat menular ke buah yang lain. Kemudian sanitasi lahan ini juga berkaitan dengan penanganan tanaman yang terserang layu. Baiknya tanaman yang sudah terserang layu ini tidak kita cabut secara langsung, tapi kita bisa mematikan patogen yang ada di dalam tanah itu terlebih dahulu, yaitu dengan pengocoran fungisida bisa berbahan aktif mankoseb untuk mematikan jamur patogen yang ada di dalam tanah tersebut terlebih dahulu sebelum kita singkirkan tanamannya. Jadi jika kita lakukan pencabutan secara langsung, maka jamur patogen yang ada di dalam tanah ini bisa ikut terangkat, kemudian tanah yang berdekatan dengan tanaman yang kita cabut ini bisa menyebar ke tanaman yang lain, jadi penyebaran jamur fusarium bisa semakin cepat. Jadi sebenarnya penanganan tanaman pasca terserang layu fusarium ini juga sangat penting untuk mencegah penularan ke tanaman yang lain. Kemudian kesalahan yang ke-10 yang terakhir adalah tidak dilakukannya pencegahan serangan jamur sejak dini. Tentunya sahabat senang tani sudah tahu bahwa biasanya serangan jamur saat musim penghujan bisa sangat masif dan sangat menyebabkan kerugian untuk kita sendiri. Jadi sebaiknya kita lakukan pencegahan sejak dini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi tentunya jika sudah kita lakukan pencegahan sejak dini, maka kemungkinan tanaman untuk terserang jamur patogen lebih minim dan kerugian juga bisa lebih diminimalisir. Nah, pencegahan serangan jamur saat musim penghujan bisa kita lakukan sejak olah lahan, yaitu dengan mengoptimalkan pH dalam tanah dengan pengaplikasian dolomit. Dan pengaplikasian dolomit ini juga tidak boleh terlalu berlebihan, apalagi jika diaplikasikan pada bagian lubang tanam secara langsung, karena dolomit ini sifatnya juga cukup panas, jadi dia bisa berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman. Jadi sebaiknya pengaplikasian dolomit dilakukan secukupnya, disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian dari olah lahan kita bisa mengaplikasikan beberapa agen hayati supaya diharapkan agen hayati tersebut bisa berkembang dengan baik, dan saat tanaman sudah tumbuh dia bisa menekan pertumbuhan patogen yang ada di dalam tanah. Contoh agen hayati yang bisa kita aplikasikan adalah Trichoderma, Glycolidium, Pseudomonas fluorescens, atau beberapa agen hayati yang lain. Selain itu, pencegahan serangan patogen penyakit juga bisa kita lakukan dengan meningkatkan imunitas pada tanaman kita, yaitu dengan pengaplikasian asam amino, contohnya Premino, untuk meningkatkan daya adaptasi tanaman pasca pindah tanam dan juga bisa meningkatkan imunitas tanaman, karena jika pertumbuhan tanaman sudah bagus maka imunitasnya juga bisa semakin meningkat dan lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit. Selain itu, pencegahan patogen juga bisa kita lakukan dengan mengatur kelembapan yang ada di tanaman supaya tidak terlalu tinggi dengan sanitasi secara rutin, melakukan perempelan dan pengaturan jarak tanam yang ideal. Kemudian pencegahan yang lain yang bisa kita lakukan sejak dini adalah dengan penyempraian fungisida. Fungisida yang kami rekomendasikan saat masa vegetatif tanaman antara lain fungisida berbahan aktif mankoseb, bisa juga menggunakan propinep, azoxystrobin, dan chlorothalonil. Dan saat masa vegetatif tanaman, hindari pengaplikasian fungisida yang mengandung difenoconazole karena ini bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Dan dengan pengaplikasian fungisida tadi tentunya ini bisa lebih melindungi tanaman dari serangan patogen penyakit khususnya jamur. Nah, jadi itu adalah 10 kesalahan yang sebenarnya sepele tapi bisa berakibat fatal untuk pertumbuhan tanaman cabai kita dan bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar untuk kita.
Mungkin akan coba saya simpulkan 10 kesalahan tadi, antara lain adalah yang pertama adalah belum mengecek pH tanah, kemudian yang kedua adalah mengenai bentuk dan ukuran bedengan yang kurang optimal, di mana bedengannya terlalu datar dan kurang tinggi, dan juga terlalu banyak lubang tanam pada mulsanya. Kemudian yang ketiga adalah jarak tanam yang terlalu berhimpitan dan tidak dilakukan perempelan. Yang keempat adalah drainase yang tidak lancar. Yang kelima adalah jumlah populasi yang terlalu banyak, yaitu dengan menanam 2 tanaman per lubang tanam. Kemudian yang keenam adalah penanganan pasca perempelan yang kurang tepat. Yang ketujuh adalah penggunaan pupuk kandang yang belum terfermentasi dengan baik. Kemudian yang kedelapan adalah pengaplikasian pupuk yang kurang tepat. Yang kesembilan adalah minimnya sanitasi dan penanganan tanaman yang terserang layu. Dan yang ke-10 adalah tidak dilakukannya pencegahan serangan jamur sejak dini. Jadi 10 hal tersebut bisa kita antisipasi sejak dini untuk menghindari dampak buruk yang bisa terjadi pada tanaman kita ke depannya. Apalagi saat musim penghujan banyak sekali kendala yang biasanya kita hadapi. Jadi dengan mengantisipasinya sejak dini, maka bisa meminimalisir dampak buruk yang kita hadapi ke depannya. Semoga dengan adanya video ini, sahabat senang tani bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut dan bisa belajar dari pengalaman yang sebelumnya untuk bisa melakukan yang lebih baik pada budidaya tanaman ke depannya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silakan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini dan sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Sehat selalu untuk sahabat senang tani dan semoga dilancarkan rezekinya, dan tidak lupa untuk tetap semangat dalam bertani. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.